Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dari semester 6 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor NIM 20.08953034, mata kuliah Manajemen Pengupahan dengan dosen pengampu Ibu Hasanah Yaspita SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompensasi insentif, di mana tugas ini untuk menggantikan nilai UTS. Langsung saja, kompensasi insentif. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata insentif, apalagi yang sudah bekerja. Sebenarnya, apa sih insentif itu? Tentu yang kita bayangkan saat ini adalah ketika seorang karyawan berupaya mengejar sebuah target tertentu dalam pekerjaannya, dan ternyata dia mampu mencapai bahkan melampauinya. Nah, maka dia akan mendapatkan imbalan berupa uang. Disinilah insentif menjadi sebuah hal yang menggiurkan bagi setiap karyawan. Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada orang-orang yang berada dalam lingkungan perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kerja yaitu dengan pemberian insentif. Insentif diberikan dengan maksud membangun karyawan agar bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerja karyawan. Adapun tujuan insentif. Tujuan utama dari pemberian insentif kepada karyawan pada dasarnya adalah untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih baik dan dapat menunjukkan prestasi yang baik. Adapun menurut Kandarisma tahun 2012, pada dasarnya tujuan pokok dari semua program insentif adalah meningkatkan produktivitas agar para karyawan mencapai suatu keunggulan kompetitif. Program-program insentif membayar seorang individu atau kelompok untuk apa yang secara persis dihasilkannya. Tujuan insentif bagi perusahaan. Nah, tujuan insentif bagi perusahaan itu yang pertama, menjaga loyalitas para pekerja berkualitas. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja para pekerja, di mana hal ini akan terlihat dari tingkat turnover karyawan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, hasil produksi bertambah untuk setiap unit persatuan waktu, serta meningkatkan penjualan. Yang keempat, memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain gaji pokok. Dan yang kelima, memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan, sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Di sini juga ada jenis-jenis insentif, dan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu insentif material dan insentif non-material. Insentif material yaitu insentif yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya, berupa uang ataupun barang. Insentif material ini berjumlah ekonomis, sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan beserta keluarga. Insentif non-material adalah insentif yang diberikan dalam bentuk piagam, penghargaan, pemberian promosi jabatan, fasilitas jabatan, serta pujian dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Berikutnya adalah jenis insentif berdasarkan penerima.
dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, individual incentive. Individual incentive yaitu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai atas kerja kerasnya dan prestasinya di tempat kerja, seperti bonus diberikan pada seorang pegawai saat mencapai target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang kedua, group insentif. Grup insentif yaitu jenis insentif yang berupa pemberian kepada pegawai sesuai dengan standar grup atau masing-masing kelompok. Yang ketiga, pine-wide insentif. Artinya, pemberian insentif kepada semua pegawai sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Dan ada juga bentuk-bentuk insentif menurut ahli bisnis Cons. Pemberian insentif bisa dalam bentuk uang, partisipasi, dan lingkungan kerja yang baik. Insentif dalam bentuk uang yaitu prestasi kerja yang baik akan mendukung kesempatan mendapatkan insentif dari perusahaan. Contoh, seorang pegawai akan bekerja dengan giat dan semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus dari atasannya dan akan mendapatkan insentif yang lebih. Insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu impian dari para pekerja tertentu. Para pekerja tentu saja dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, pasti kita akan merasa tidak nyaman untuk bekerja dan berakibat pada produktivitas kerja yang menurun. Insentif kerja dalam bentuk partisipasi. Kesempatan untuk berpartisipasi dan berkomunikasi dengan petinggi di perusahaan bisa memberikan dorongan terhadap semangat pekerja. Hal tersebut berkaitan dengan kenyamanan saat berada di lingkungan kerja. Pegawai akan merasa diperhatikan oleh atasannya dan merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, dapat kita simpulkan dari penjelasan tadi, ternyata insentif mempunyai pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi kinerja. Insentif juga merupakan salah satu faktor penentu kepuasan kerja selain lingkungan kerja, sarana prasarana, dan model kepemimpinan manajer. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Saya undur diri, saya Suci Wulandari, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.